Baik, Mbak Reni, sebelum saya menjawab pertanyaan sampai yang kedua ini, perkenankan saya menambahkan apa yang disampaikan oleh Mas Rito tadi. Pertama terkait dengan sikap kooperatif. Dasar pertama, dasar uh, kawasan ya geografis yang tadi Mas Rito betapa kemudian hubungan Muhammadiyah dengan HB berapa Mas? 9 ya. Hamengkubuwono 8, Oh, 8. 8 Prof. 8. Artinya daerah di mana Muhammadiyah muncul itu daerah pusat kebudayaan Jawa, ya. Yang dari situ kemudian mencerminkan juga sikap Muhammadiyah yang orang mengesankan itu sangat anti terhadap apa yang disebutkan dalam konteks agama ritual, ya, yang namanya bid'ah khurafat takhayul itu ya bisa di manage itu. Artinya bahwa memang hal-hal seperti yang saya sebutkan tadi itu agenda penting juga, tapi sebetulnya agenda utama itu bagaimana memberikan pendidikan kepada masyarakat yang cukup sehingga hal-hal yang sering menjadi ikon daripada pembaruan Muhammadiyah dengan pemberantasan bid'ah khurafat takhayul itu akan terselesaikan sendiri kalau masyarakat diberi pendidikan yang cukup. Jadi daerah Jogja yang merupakan pusat kebudayaan Jawa itu yang membentuk juga watak perilaku Muhammadiyah terkait dengan elemen-elemen lain di luar kaum muslimin itu sendiri. Karena itu bagaimana kemudian ini tidak berarti bahwa lalu Muhammadiyah membiarkan aja gitu-gitu, enggak, tapi proses bagaimana untuk menyadarkan hal-hal seperti untuk tidak terjadi itu ditempuh melalui pemberian pendidikan yang cukup. Berbeda dengan gerakan-gerakan yang muncul di daerah non seperti Jogja itu, katakan Jawa Barat, yang merupakan kalau menggunakan peta geografis religionnya si Benda itu mengatakan bahwa Jawa Barat itu kan daerah santri. Jadi persoalan-persoalan masalah ibadah dan lain sebagainya itu dinilai sudah selesai. Karena itu pemurnian menjadi ciri utama. Disinilah Muhammadiyah dihadapkan pada kenyataan real di masyarakat yang cara merombaknya harus hati-hati. Lah kehati-hatian itu ditempuh melalui pemberian pendidikan itu. Yang kedua yang disampaikan oleh Mas Rito tadi terkait dengan saya lupa tadi apa ya. Baik, sebelum mudah-mudahan nanti saya ingat terkait dengan jihad konstitusi, ya. Ini kan sebetulnya dasar undang-undang kita kan membolehkan siapapun warga negara itu untuk melakukan the judicial review, dan itu yang dilakukan oleh warga anggota Muhammadiyah, ya. Dan kalau nggak salah 4 atau 5 telah dilakukan itu dan insya Allah berhasil semuanya. Meskipun sebagian yang tidak atau belum bisa dieksekusi oleh pemerintah. Lah, jihad konstitusi ini bagi Muhammadiyah penting dilakukan apabila ya keputusan-keputusan yang itu merupakan produk hukum yang dinilai masih ada peluang untuk disempurnakan karena proses ya pembentukannya maupun substansi isinya. Lah disitulah Muhammadiyah memanfaatkan yang namanya judicial review itu. Jadi menurut ini dijamin oleh undang-undang dan nggak apa-apa. Jadi kalau memang dua hal itu tidak ada ya nggak perlu kita melakukan judicial review. Dua hal itu apa? Yaitu proses yang kemudian melibatkan masyarakat banyak, bagaimana opini publik ini harus ditampung sebelum undang-undang aturan itu dilakukan.
Jadi sehingga diharapkan nanti aturan atau undang-undang yang keluar itu tidak lagi memiliki cacat proses. Di samping yang kedua adalah substansi isi itu sendiri. Nah, ada kecenderungan yang sementara dinilai oleh sebagian kalangan bahwa kita ini kadang-kadang terlalu cepat untuk membuat satu aturan dan cepat untuk Revisi. merubahnya, untuk menutupnya. Padahal sebetulnya kalau saya melihat di negara-negara yang maju itu proses untuk pembuatan aturan undang-undangnya itu melalui proses kajian yang cukup lama. Dan karena itu pemberlakuannya juga bisa bertahan lama dan tidak mudah untuk dihapus begitu saja, tidak mudah untuk tidak dilakukan. Nah, di kita kan kecenderungan itu. Artinya proses itu begitu cepat, lalu dilakukan juga secara sembunyi-sembunyi, kadang-kadang kan. Nah, di situ kemudian muncul upaya-upaya yang Muhammadiyah menyadari bahwa proses seperti ini kurang betul. Untuk tambahan Mas Rito tadi yang kedua terkait dengan, karena tadi kan menyebut juga contoh bagaimana dinamika hubungan itu antara Muhammadiyah dengan pemerintah yang dicontohkan pada era Pak Din misalnya, sehingga dalam muktamar 1 abad, ya itu sebetulnya kan ya itu dinamika, tapi kan tidak kemudian menjadikan hubungan yang antagonistis antara pemerintah dan Muhammadiyah. Jadi ini yang yang berbeda. Tapi insya Allah itu kan begitu berlalu ya sudah berlalu. Jadi tidak sampai kemudian membahayakan kedua belah pihak, baik Muhammadiyah maupun pemerintah. Pemerintah tidak sampai kemudian karena perbedaan itu harus Muhammadiyah harus bubar, dilarang, tidak. Dan juga demikian Muhammadiyah tidak juga mengeluarkan kekuatan fisiknya untuk menentang kebijakan-kebijakan itu, dan itu bukan watak dari Muhammadiyah. Kan tadi saya katakan bahwa Muhammadiyah ini ya sebetulnya kan sangat kooperatif. Kalau toh kemudian muncul percikan-percikan perbedaan itu, dan itu sifatnya sangat temporer sementara, yang pada akhirnya masing-masing pihak menyadari dan itu akan dievaluasi. Memang problemnya seperti yang disinggung Mas Rito tadi, di kalangan masyarakat Muhammadiyah itu kan macam-macam, ya, karena nggak satu gitu loh. Ini susahnya jadi pimpinan Muhammadiyah kan di situ. Bagaimana mengakomodasi ya pikiran-pikiran warga anggota Muhammadiyah lalu disampaikan kepada pemerintah, apa tuh loh itu. Jadi masyarakat bawah sebagian ada yang nggak setuju dengan kebijakan A, tapi yang lain kemudian, tapi sisi lain kemudian kita harus berbaik juga karena sikap kooperatifnya dengan pemerintah, bahasa ke pemerintah kemudian kan ini yang harus dipilih, diatur, dan di situ kesulitan sesungguhnya pimpinan Muhammadiyah itu satu sisi untuk memenuhi keinginan warga anggotanya, sisi lain harus bisa komunikasi dengan pemerintah.